Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawati. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Kakakku telah melahirkan seorang bayi mungil perempuan. Di situ kami sekeluarga sangat bahagia. Terlebih lagi ibuku yang baru mendapatkan cucu pertamanya. Kakakku bernama Desi. Dia menikah muda karena tamat SMP. Dia sudah bekerja dan tidak melanjutkan sekolah. Karena kami tergolong orang yang kurang mampu. Dia bekerja selama 3 tahun, kurang lebih, dan sampai akhirnya dia menemukan pasangan hidupnya, Bang Yatna. Setelah 3 bulan menikah, Kak Desi positif hamil. Dan setelah 9 bulan lamanya, kami menantikan kehadiran seorang gadis yang mungil, yang akhirnya hari ini, tepat hari kelahirannya. Kak Desi dan Bang Yatna memberi nama anak mereka, Viola Akila. Kebahagiaan ini pun menyelimuti keluarga kami, karena kehadiran putri kecil yang sangat cantik. Tak terasa sekarang usia Viola sudah 7 bulan. Viola sudah mulai belajar berdiri. Tidak melewati fase merangkak, dia sudah bisa berdiri dengan bantuan tembok. Kami pun yang menyaksikannya tertawa riang, karena gadis kecil kami tak terasa sudah besar. Hari berganti hari, kebahagiaan kami berganti kesedihan. Sore itu, Kak Desi dan Bang Yatna datang ke rumah membawa Viola. Tidak seperti biasanya, Viola menangis dan tidak berhenti-berhenti. Kami secara bergantian menggendongnya, namun Viola tetap tidak mau diam, malah nangis menjerit-jerit. Ibuku pun bertanya kepada Kak Desi, "Dari mana kalian? Kemana kalian? Kok sampai Viola begini?" Kak Desi pun menjawab dengan sesegukan. "Semalam Desi tempat bolang, Mak, di Tanjung Morawa, naik angkot. Lalu kok bisa-bisa sampai begini, Viola?" tanya ibuku dengan nada marahnya. Viola pun menangis tak henti-henti. Bola matanya sesekali melotot ke sana kemari. Menangis dan terus menangis sampai tak bersuara tangisannya. "Ya Allah, apa yang terjadi kepada keponakan kecilku?" gumamku dalam hati. Lalu kami bergegas membawa Viola ke Pak Ustadz yang tidak jauh dari tempat tinggal kami. "Assalamualaikum Pak Ustadz," seru ibuku. "Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Malam-malam begini kemari?" tanya Pak Ustadz. "Ini Pak, cucu saya nangis terus gak berhenti-berhenti. Dikasih susu tidak mau, dikasih makan minum juga tidak mau. Ibu ada bawa air putih? Kalau ada, sini buat saya obati. Kalau tidak, beli dulu air mineral yang botol sedang." Aku pun berlari membeli air mineral tersebut karena hanya aku dan ibu yang pergi. Kak Desi dan Bang Yatna menjaga rumah. Karena musim maling, jadi mereka di rumah menjaga rumah. "Nah, Pak Ustadz, ini air mineralnya." "Oh iya, tunggu sebentar ya Bu, silakan duduk dulu." Kami pun duduk di tempat yang sudah disediakan khusus untuk menunggu. Tak lama kemudian, Pak Ustadz keluar. "Ini nanti diminumkan Bu, sedikit saja. Lalu sapukan ke wajah 3 kali, ke tangan kiri dan kanan 3 kali, ke kaki kanan dan kiri 3 kali, lalu ke punggungnya 3 kali, dan yang terakhir, sapukan ke kepala mulai dari ubun-ubun ke belakang rambut 3 kali juga. Sebelumnya baca bismillah dan salawat Nabi ya Bu, baru langsung disapukan. Tidak usah banyak-banyak. Nanti sisanya pakai sedikit untuk campuran air mandinya setiap hari, sampai airnya habis." Kami pun mengangguk tanda mengerti. Setelah itu kami pulang, dan kami bersalaman sama Pak Ustadz dengan menyalamkan amplop berisi uang. Lalu kami pun bergegas pulang. Waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami baru sampai dan Viola sejak tadi
di dendongan ibuku sudah tertidur di atas boncenganku. Kulihat dari kejauhan Kak Dedi sudah menunggu dengan khawatirnya di depan pintu. "Bagaimana, Mak? Anakku kenapa?" Kata Pak Ustadz, "Apa aja, Mak?" Kayak wartawan saja kakakku karena rasa paniknya. Dari sini, aku menemukan keganjilan. Kenapa Pak Ustadz tadi nggak ada ngasih tahu kenapa sebenarnya Viola? Cuma ngasih air yang sudah disolawati sama didoakan saja. Tapi ya sudahlah, mungkin dia nggak mau buat beban pikiran kami. Kami langsung duduk, masuk dan ibuku langsung membaringkan Viola di tempat tidur. Lalu ibuku dengan hati-hati membuka tutup botol sambil membaca bismillah dan membaca sholawat Nabi. Lalu ibuku memberikan sedikit air ke mulut Viola agar dia meminumnya. Takut Viola bangun dan nangis lagi, perlahan ibu mengusap semua badannya sesuai petunjuk Pak Ustadz tadi. Setelah selesai, kami semua pun lega. Ibuku melarang Kak Desi membawa Viola pulang malam ini. Dan akhirnya Kak Desi dan Bang Yatna pun terpaksa harus menginap di rumah ibuku. Kami tidur satu kamar semua, kecuali Bang Yatna. Ia tidur di ruang tamu. Tak terasa malam semakin larut. Aku pun terbangun karena dinginnya malam dan ku tarik selimutku sambil kulihat Viola masih tertidur lelap. Aku berharap malam ini tak terjadi apapun dan aku pun kembali melanjutkan tidurku. Kukuruyuk! Suara ayam berkokok membangunkanku. Aku pun bergegas bangun. Kulihat jam dinding sudah pukul 07.30. Tapi kulihat Viola dan Kak Desi masih tertidur pulas. Aku pun bergegas menemui ibu yang sedang memasak di dapur dan bermaksud untuk membantunya menyiapkan sarapan pagi. Tiba-tiba Viola menangis menjerit di kamar. Aku dan ibu berlari menemuinya. Kudapati Kak Desi yang menggendongnya, berusaha untuk membuat Viola diam, tapi tetap tidak mau diam. Viola terus menangis seperti ketakutan. Matanya ke sana kemari seperti melihat sesuatu. Vio, kenapa, Nak? Ini Mama, Nak. Vio, lihat apa, Nak? Ucap kakakku dengan suara lirih. Viola semakin menjadi tangisnya. Ibuku merampas Viola dari gendongan ibunya lalu memberikan susunya. Viola diam, dan kami kira ternyata Viola menangis karena haus. Susunya pun habis dan selang beberapa menit Viola kembali menangis. Pecah tangisan Viola membuat warga tetanggaku berdatangan. "Kenapa Viola kok ngeri kali nangisnya?" tanya seorang tetanggaku. "Anak kalau udah begitu pasti ada yang tidak beres. Cepat, Ndang, dibawa ke orang pintar." "Tadi kami sudah membawanya tadi malam, Kakak, ke Pak Ustadz," sahut ibuku. "Ya, mungkin nggak serasi obatnya. Buktinya itu, Viola nggak juga diam," omel tetanggaku. Kupandangi keponakanku dengan kasihan karena menangis hingga suaranya sampai habis. Menjerit tapi tak bersuara lagi. Mulutnya hanya mangap-mangap seperti ikan kehabisan air. Kami pun memiliki inisiatif membawa Viola ke orang pintar. Rumahnya lumayan jauh. Jalannya juga berlobang, masih bebatuan belum aspal. Kami pun melewati hutan-hutan yang sangat mengerikan sebab tidak ada satupun rumah orang yang kami lewati. Untung saja waktu itu kami mengendarai 3 sepeda motor. Tak lama kemudian kami memasuki sebuah perkampungan. Rata-rata orang Jawa. Setelah lamanya kami di perjalanan yang memakan waktu hampir 1,5 jam, kami pun tiba di rumah orang pintar tersebut. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," sambut seorang pria keluar dari pintu. Lelaki itu kutafsirkan sudah berumur 50-an, tapi masih gagah. Kulitnya berwarna sawo matang dan rambutnya yang sedikit beruban tertutup belangkonnya. Namanya Pak Sugiono. Beliau sangat terkenal di kampungnya karena dia memiliki keahlian bisa mengobati sakit non-medis. Bahkan, tamu Pak Sugiono tak hanya dari dalam kota saja, tapi juga banyak yang dari luar kota. Pak Sugiono sedari tadi terus memandangi Viola. Seakan tahu kalau yang hendak kami obati adalah Viola. "Kasihan kamu, Nak.
Masih kecil sudah banyak saja mengganggumu, ujar Pak Sugiono. Memangnya cucu saya kenapa, Pak? Siapa yang mengganggunya? Tolong kami, Pak. Sudah 3 hari ini Viola menangis terus, sampai suaranya habis, tutur ibuku. Mana orang tuanya? Ayo, ikut saya masuk ke dalam. Pak Sugiono pun masuk ke dalam diikuti oleh Kak Desi, sedangkan kami menunggu di luar. Sementara itu, Viola yang dari tadi merengek digendong Bang Yatna dan dibawa pergi untuk melihat-lihat hewan ternak milik Pak Sugiono. Dari kejauhan tampak Pak Sugiono yang sedang berbicara serius dengan Kak Desi. Selang 15 menit lamanya, Kak Desi pun keluar sambil menangis terseduh-seduh. Ya Allah, kenapa kau berikan cobaan ini kepadaku? Kenapa harus anakku? Kenapa orang itu tega sekali dengan anakku? Kenapa, Nak? Kenapa rupanya Viola? Viola kenapa lasik, Mak? Jawab Kak Desi sambil menangis. Ya Allah. Ibuku yang tadi tegang mendadak lemas tak berdaya. Netranya menerawang jauh ke depan tapi tak melihat apapun yang ada di depannya. Tak terasa air mataku juga menetes, dadaku serasa sesak. Bagaimana tidak? Putri kecil kami yang semula sehat, tidak cengeng, gemuk, sekarang perlahan menjadi kurus. Sebentar-sebentar menangis dan kakinya yang biasanya kuat untuk berjalan meskipun masih dengan bantuan tembok, sekarang tak kuat lagi menopang badannya. Kalau diketuk menggunakan kepalan tangan, lututnya kopong, bibirnya membiru serta ubun-ubunnya yang sudah mulai mengeras kini berubah menjadi lembek seperti bayi baru lahir. Baru 3 hari saja perubahannya sudah begitu banyak. Tolong cucu saya, Pak. Saya mohon. Pinta ibuku dengan memelas. Iya, Bu. Mudah-mudahan saya bisa menyembuhkan Viola. Itu sudah saya kasih resep tulisannya. Obatnya besok jam 9 pagi bawa Viola kemari dan resep obatnya, agar segera kita lakukan ritual pengobatannya. Ucap Pak Sugiono sambil menyerahkan sepucuk kertas kepada Kak Desi. Dan Pak Sugiono pun langsung masuk ke dalam. Coba dilihat apa resepnya. Kak Desi pun membaca isi resep yang dituliskan oleh Pak Sugiono. Dan resepnya ada 7. Air 7 sumur, kembang 7 warna, benang 3 warna, kunyit bangle, jerangau, bawang putih. Tak menunggu lama kami pun bergegas pulang ke rumah. Setiba di rumah Viola kumat lagi. Viola terus saja menangis. Badannya juga kejang-kejang. Semakin hari semakin sering Viola menangis. Kadang sampai 2 jam tangisannya berhenti. Sebentar diam, setelah itu menangis lagi. Begitu sampai seterusnya. Yang lebih parah lagi kalau udah Viola menangis, ayah dan ibunya pasti selalu bertengkar saling menyalahkan. Semua ini gara-gara kamu, bentak Bang Yatna. Kalau saja kamu tidak membawanya waktu itu, pasti dia tidak bakalan jadi begini, tuturnya lagi. Kamu bilang salahku. Kamu yang kuajak naik kereta tidak mau. Ya, aku pergilah naik angkot. Balas Kakak Desi dengan nada marahnya. Kalau aja kamu mau mengantarkan aku ke rumah Bolang, pasti semua nggak kayak gini. Bantah Kakak Desi lagi. Keadaan semakin kacau di saat Viola lagi menangis. Kakak Desi dan Bang Yatna malah bertengkar. Aku pun menangis sambil menggendong Viola dan menasihati mereka berdua. Sudahlah kakak, abang, semua sudah terjadi. Dan sekarang kita harus fokus menyembuhkan Viola, agar Viola sehat dan kembali normal lagi. Bertengkar tidak akan menyelesaikan masalah. Mereka pun diam dan sama-sama terduduk lemas. Kami menunggu ibu yang dari tadi tak kunjung pulang mencari resep obat yang diminta Pak Sugiono. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan pun menggema. Aku
mengingatkan kakak Desi dan Bang Yatna untuk melaksanakan sholat. Karena sebaik-baiknya penolong hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menghidupkan dan Dialah juga yang mematikan. Mintalah sama Allah agar Viola diberi kesembuhan, kakak. Tuturku kepada sepasang suami istri yang sejak tadi melamun. Dan mereka pun bergegas bangkit dan berwudu. Aku pun lega, karena emosi mereka sudah sama-sama reda. Tak lama kemudian ibu pun pulang membawa bungkusan besar. Aku yang ingin tahu membuka isi bungkusan itu. Kulihat ada 7 bungkus air yang kutafsirkan beratnya 1/4 kilo per bungkusnya. Ini apa, Mak? Itu air 7 sumur. Tadi Mama memintanya sama tetangga kita. Maksud air 7 sumur itu apa, Mak? Sumurnya ada 7 gitu, Mak. Siapa tetangga kita yang punya 7 sumur di rumahnya? Tanyaku lagi. Bukan begitu. Air 7 sumur itu yang Mama minta sama 7 rumah tetangga kita. Bukan satu rumah terdapat 7 sumur. Omel ibuku sambil menokok kepalaku. Petok. Keesokan harinya tepat pukul 7.30 kami berangkat dari rumah menuju rumah Pak Sugiono. Karena perjalanan cukup jauh memakan waktu hampir 1,5 jam, makanya kami berangkat lebih awal agar sampai di sana tepat jam 9. Ini adalah hari Minggu. Biasanya tamu pasien Pak Sugiono ramai sekali kalau sudah hari Minggu. Kami takut nanti antre dan sekali antrean memakan waktu paling cepat 1,5 jam dan paling lama 2 jam. Makanya kami buru-buru agar mendapat antrean nomor 1. Yang masih terlintak di benakku omongan Kak Desi dan banyaknya kemarin. Aku pun bertanya kepada ibuku yang dari tadi mengemudi. Mak, semalam kakak Desi dan Bang Yatna bertengkar. Dan Bang Yatna bilang kalau seandainya kakak Desi nggak membawa Viola naik angkot, pasti Viola nggak kayak gini. Maksudnya Bang Yatna itu apa ya, Mak? Tanyaku, penasaran. Karena aku waktu itu masih SMA kelas 1, jadi belum paham penyakit palasik itu apa. Iya, karena orang yang punya ilmu palasik itu satu angkot dengan kakak Desi. Dan kakak Wulan tidak menyadarinya. Kan dari dulu Mama sudah sering ngomel, menyuruh kakak Desi agar hati-hati. Kemana-mana bawa gunting, bawang putih, jerangau sama kunyit bangle. Karena orang yang punya ilmu palasik itu tidak suka bau yang Mama bilang tadi. Tapi kakakmu bandel, pikirannya ajaran kuno. Padahal semua yang tak terlihat itu ada di sekitar kita. Tutur ibuku menjelaskan. Palasik itu apa sih, Mak? Orang yang punya palasik itu maksudnya apa ya, Mak? Palasik itu sejenis ilmu hitam. Biasanya orang yang menganut ilmu hitam palasik ini tidak makan, tidak mati. Karena sumber makanannya adalah darah anak-anak yang dihisapnya dari ubun-ubun. Makanya ubun-ubun Viola lembek, jelas ibuku lagi. Kasihan sekali. Viola ya, Mak. Itu sampai kapan dihisap terus darahnya, Mak? Kalau dari cerita yang Mama dengar, darahnya dihisap sampai anak itu mati. Makanya kita harus cepat-cepat mengobati Viola biar palasik itu hilang dari tubuhnya. Di tengah perbincangan kami, akhirnya kami pun sampai di rumah Pak Sugiono. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ayo, silakan masuk. Tak seperti sebelumnya hanya Kak Desi yang boleh masuk, kini kami semua boleh masuk. Kami di dalam sebuah ruangan yang tidak ada ventilasi udaranya. Di pojok ruangan ada sebuah ember besar beserta gayung. Mana resep yang saya minta, Bu? Apakah sudah dibawa semua? Sudah, Pak, jawab ibuku sambil menyerahkan bungkusan besar itu. Pak Sugiono mengambil 7 bungkus air dan menuangkannya jadi satu di dalam ember besar tadi. Sambil mulutnya komat kamit membaca mantra, lalu Pak Sugiono meletakkan kembang 7 rupa, sambil tangannya mengaduk bunga dan air dan mulutnya sambil berkomat kamit juga. Yang terakhir, bawang putih
kunyit bangle dan jerangong ditumbuk dan dihaluskannya. Lalu setelah halus, Pak Sugiono mencampurkannya ke dalam air bunga tadi. Pak Sugiono meminta Kakak Desi menuliskan nama lengkap Viola beserta tanggal lahirnya di sebuah kertas. Dan kertas itu dilipat lalu dimasukkan ke dalam plastik agar tidak basah saat dimasukkan ke dalam air bunga tadi. Selanjutnya Pak Sugiono meminta Viola dan memandikannya sambil mulutnya berkomat-kamit. Wah, 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 teriak tangis Viola saat dimandikan air bunga oleh Pak Sugiono. Kami yang dari tadi hanya menyaksikan kini ikut tegang melihat Viola nangis terkejar-kejar. 10 menit sudah lamanya Pak Sugiono memandikan Viola yang sambil menangis. Tapi lagi-lagi, tangisan itu lama-kelamaan tak terdengar. Hanya mulutnya yang mangap-mangap sedangkan air matanya terus menetes deras. Bu, suaranya habis lagi. Tampak raut wajah ibuku yang cemas melihat cucu kesayangannya yang menderita seperti itu. Di sisi lain, Kak Desi, air matanya sudah membanjiri wajahnya dan sesekali terdengarku isak tangisnya. Bagaimana tidak, anak pertama yang begitu mereka sayangi sekarang menderita melawan makhluk gaib yang sedang menggerogoti tubuhnya. Pak Sugiono, sudah selesai. Cepat dipakaikan lagi bajunya, nanti dia masuk angin, kata Pak Sugiono. Kak Desi langsung memakaikan baju Viola, dan benar saja. Setelah habis dimandikan, Viola diam di pangkuan Kak Desi. Kami mengucap syukur karena Allah telah mengabulkan doa kami. Sudah Bu, anaknya insya Allah tidak akan menangis seperti kemarin lagi, kata Pak Sugiono. Tapi saya sarankan ibu harus sabar menghadapinya, karena mungkin setelah ini dia jadi lebih sensitif. Kami mengiyakan apa yang disampaikan Pak Sugiono. Setelah semua urusan administrasi selesai, kami bergegas pulang ke rumah dengan perasaan bahagia. Tak terasa usia Viola sekarang sudah 2 tahun, tapi perkembangannya tidak seperti anak pada umumnya. Viola belum bisa bicara dan berjalan. Kuperhatikan semakin hari kakinya semakin lemah dan kecil. Kalau dipegang kedua tangannya, dibantu untuk berdiri lalu kami menyebutnya Tati. Kaki Viola gemetaran saat menginjak lantai, lalu menangis. Sepertinya sakit. Kami pikir setelah berobat dengan Pak Sugiono tempo dulu, Viola bisa sembuh total. Tapi ternyata tidak. Viola sendiri masih sering merengek. Setiap kali ibunya ingin melakukan pekerjaan rumah, dia pasti merengek. Ibunya harus di sampingnya terus, tidak boleh kemana-mana, bahkan saat buang air kecil ataupun buang air besar. Sudah kesekian kalinya kami mencoba untuk membawa Viola berobat ke tempat ustadz, mungkin 10 kali lebih. Tapi tak ada yang bisa menghilangkan palasik tubuhnya secara total. Belum lagi sembuh dari palasiknya, Viola kembali serang penyakit yang aneh. Tok, 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 tok. Mak, buka pintunya, Mak. Ini Viola kenapa lagi ya, Mak? Kami keluar terkejut melihat tubuh Viola melentung seperti terkena sawan cimplukan. Oh, ini tidak apa-apa, kata ibuku. Ini terkena sawan cimplukan. Nanti, kalau Mama ke ladang, Mama ambilkan pohon ciplukan. Nanti kamu rebus, terus mandikan sama Viola air rebusannya. Iya, Mak, kata Kak Desi. Takut sekali Desi, Mak. Desi pikir ini entah penyakit apa. Sudah, tidak apa-apa. Mana Yatna? Tanya ibuku. Kok nggak ikut? Jadi kamu berdua saja sama Viola? Iya, Mak. Semenjak Viola sakit ini, Yatna jarang di rumah, Mak. Dia pusing mendengar rengekan Viola, tutur Kak Desi dengan mata berkaca-kaca. Ya sudah, kamu yang sabar ya, kata ibu kepada Kak Yatna. Kak Desi, bagaimana kalau kamu pindah aja itu gudang depan rumah Atokmu? Kan kosong.
Jadi ibu sama Lia bisa memantau dan sekalian kamu bisa terbantu. Ada yang jagain nanti kalau kamu sibuk. Beberapa saat Kak Desi terdiam memikirkan tawaran ibu. Tapi aku senang bisa membantu Kak Desi. Menjaga Viola dan aku juga berusaha memujuk Kak Desi agar dia menyetujui pindah ke depan. Nantilah, Mak, kata Kak Desi. Desi tanya Yatna dulu. Kalau dia mau nanti malam Desi kabari. Ya sudah ya, Mak. Desi pulang dulu ya. Takutnya nanti Yatna mencari-cari kami. Ya sudah. Hati-hati. Ikat yang kencang jariknya, kata ibuku. Kak Desi pergi membawa Viola. Viola duduk di depan dan pinggangnya diikat jarik oleh Kak Desi agar Viola tak jatuh. Malam pun tiba. Ring, ring. Suara HP ibu berdering. Halo Desi. Kenapa, Nak? Apa Yatna mau pindah kemari? Iya, Mak. Yatna mau. Besok kami berkemas. Ya sudah, besok sewa saja pickup. Nanti Mama yang bayar. Iya, Mak. Kami berkemas dulu. Tunggu kami besok ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya Kak Desi jadi juga pindah kemari. Aku sangat senang. Dan hari yang ditunggu pun telah tiba. Tun, tun. Bunyi klakson mobil yang membawa barang Kak Desi. Aku, ibu, dan adikku ikut membantu menurunkan barang dan membereskan rumah barunya Kak Desi. Kulihat Viola masih tertidur dalam gendongan ibunya. Tapi, aku sangat terkejut. Karena tubuhnya bukan lagi melentung, tapi sudah seperti kulit yang terkena luka bakar. Mungkin ini efek sawan ciplukan itu, pikirku. Tak lama kemudian, membereskan rumah, Kak Desi pun selesai. Viola diletakkan dalam ayunan dengan hati-hati. Mak, mana daun ciplukannya? Kapan Mama ambil? Kasihan itu Viola. Lukanya parah gitu, udah seperti luka bakar, kataku. Iya, nanti Mama ke ladang ngambilnya. Kau di sini saja bantu Kak Desi jaga Viola, kata ibuku. Iya, sahutku. Ibu pergi meninggalkan aku dan Kak Desi. Sementara itu Bang Yatna dari tadi juga belum kelihatan. Kak, Bang Yatna udah mulai berubah ya, Kak? Tanyaku. Biar aja lah, Dek. Capek kakak mikirin ini semua. Masalah Viola yang sakit-sakitan saja kakak sudah stres sekali, kata Kak Desi. Yang sabar ya, Kak. Pasti kakak bisa melewati ini. Hari mulai gelap, tapi ibu dan adikku tak kunjung pulang. Mau ditelepon, HP-nya ditinggal. Sementara itu, Viola merengek terus, mungkin karena luka di tubuhnya. Tanpa disadari, lukanya menjadi lebih lebar. Kenapa secepat ini? Yang lebih parah lagi, bagian belakang tubuh Viola, kulitnya mengelupas seperti daging yang sedang dibakar. Warnanya merah, sebagian. Sementara sebagian yang lain hitam. Ya Allah, kenapa lagi dengan Viola? Kulihat anak orang-orang yang pernah kena sawan ciplukan gak sampai begini. Aku tidak mau bertanya. Takut membuat pikiran Kak Desi lagi, gumamku dalam hati. Kak Desi membuka baju celana dengan perlahan. Ya Allah, sekali lagi aku terkejut melihat pemandangan yang mengerikan ini. Sejak tadi aku hanya memperhatikan bagian tangannya saja yang kena. Tapi tidak. Sekucur tubuh keponakanku seperti orang yang habis terbakar. Kulitnya kulihat retak-retak. Di balik kulit yang retak nampak daging merah yang masih basah. Yang lebih mengerikan lagi di balik punggungnya. Bajunya lengket dengan lukanya. Setiap kali tarik perlahan bajunya, Viola meringis kesakitan. Ya Allah, aku sampai ngilu ngelihatnya. Belum lagi kakinya. Jadi kakinya juga retak-retak. Ada apa dengan keponakanku ini? Kulit tubuhnya semua retak. Dan lukanya mengelupas.
bersambung ya teman-teman. Jangan lupa untuk terus mengikuti ceritanya di channel Ojo Budi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.